Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Yolan Olivia Tampu Bolon dengan NIM F1C225041. Di sini saya akan memaparkan materi terkait morfologi dari tanaman buah tomat dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi, SSI MSc. Baiklah semuanya, dalam video pemaparan materi kali ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, klasifikasi tanaman tomat. Yang kedua, deskripsi tanaman tomat. Yang ketiga, morfologi tanaman tomat. Dan yang keempat, manfaat tanaman tomat. Yang pertama, klasifikasi tanaman tomat. Terdiri dari kingdom Plantae atau tumbuhan, subkingdom Trachebionta atau tumbuhan berpembuluh, subdivisi Spermatophyta atau menghasilkan biji, divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga, kelas Magnoliopsida atau berkeping dua atau dikotil, subkelas Asteridae, ordo Solanales, famili Solanaceae atau suku terung-terungan, genus Solanum, spesies Solanum lycopersicum L. 2. Deskripsi tanaman tomat. Tanaman tomat atau bahasa ilmiahnya dikatakan Solanum lycopersicum L merupakan tumbuhan yang pertama kali ditemukan di Amerika Selatan. Tanaman tomat masih berkerabat dengan terong, kentang, dan paprika. Secara bonita, tomat itu buah karena berkembang dari bunga dan mengandung biji. Tapi secara kuliner, tomat disebut sayur karena rasanya gurih dan biasanya dimasak, bukan dimakan seperti buah manis. Jadi tomat itu buah yang disajikan sebagai sayur. 3. Morfologi tanaman tomat. Secara umum, morfologi tanaman tomat terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang pertama, bagian akar. Meskipun tanaman tomat merupakan tanaman dikotil, tapi akar tanaman tomat tidak bisa menembus jauh ke dalam tanah. Akar-akarnya berbentuk seperti serabut, menyebar ke segala arah dan hanya tumbuh hingga kedalaman 70 cm. Yang kedua, bagian batang. Batang tanaman tomat memiliki bulu halus dan terdapat kelenjar yang dapat mengeluarkan aroma yang khas dari tanaman tomat. Di bagian bawah, percabangan tanaman tomat bertipe monopodial, artinya batang pokok masih bisa dibedakan dari cabangnya. Sedangkan di bagian atas, tipe batangnya adalah simpodial, yang artinya sulit untuk membedakan mana cabang dan mana batang pokok karena memiliki ukuran yang relatif sama. Batang tanaman tomat dapat terus tumbuh, namun ada juga yang berhenti setelah bunga muncul. Yang ketiga, bagian daun. Daun tanaman tomat juga memiliki bulu halus seperti batangnya. Tipe daunnya adalah daun majemuk yang tiap tangkainya memiliki 5-7 helai anak daun berbentuk opal dan tepi daunnya bergerigi. Yang keempat, bagian bunga. Bunga tanaman tomat berwarna kuning cerah serta tersusun dalam tangkai bunga yang memiliki 5-10 bunga. Bunga tanaman tomat memiliki 6 benang sari, 6 mahkota bunga, dan 6 kelopak bunga. Bunga tanaman tomat termasuk bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putih dalam satu bunga. Diameter bunga tanaman tomat adalah 2 cm dengan letak bunga menggantung. Dan yang terakhir, bagian buah. Buah tanaman tomat bentuknya sangat beragam, tergantung pada varietasnya, ukuran dan beratnya pun juga bervariasi. Buah tomat ada yang bulat, lonjong, dan oval. Saat buah belum masak, buah akan berwarna hijau lalu berubah menjadi kekuningan, oranye lalu merah cerah saat sudah matang. Buah tomat memiliki kandungan air hingga 95%, membuat tekstur buah tomat menjadi lembek dan berair. Dan yang terakhir yaitu manfaat tanaman tomat.
Yang pertama, menjaga kesehatan mata. Yang kedua, menurunkan dan mengontrol tekanan darah. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. 4. Mencegah penuaan dini pada kulit. 5. Mengontrol kadar gula darah. 6. Melancarkan pencernaan. 7. Menstabilkan suasana hati. 8. Menurunkan berat badan. 9. Memperkuat imunitas tubuh. 10. Meningkatkan kesuburan. Dan yang terakhir manfaatnya yaitu menghambat pertumbuhan sel kanker. Sekian dari pemaparan materi yang dapat saya lakukan. Jika ada kesalahan tutur kata dalam pengucapan saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.